Di sebuah desa kecil di lereng perbukitan, hiduplah seorang gadis muda bernama Rara. Ia berusia 22 tahun, berwajah manis dengan kulit sawo matang dan mata yang jernih. Sehari-hari, Rara membantu ibunya, Bu Sari, berjualan sayur di pasar. Ayahnya sudah lama meninggal karena sakit keras, meninggalkan mereka hanya dengan rumah reot berdinding anyaman bambu. Sejak itu, hidup mereka tak pernah mudah. Setiap hari, Rara bangun sebelum subuh, memasak air, lalu membantu ibunya menyiapkan sayuran yang akan dijual. Meski lelah, Rara selalu tersenyum. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia sering merasa iri melihat teman-temannya yang bisa melanjutkan kuliah atau bekerja di kota, sementara dirinya harus bertahan di desa dengan segala keterbatasan. "Ra, sabar ya, nak," ucap Bu Sari suatu pagi ketika melihat anaknya termenung. "Ibu tahu kamu ingin hidup lebih baik, tapi percayalah, Allah selalu punya jalan untuk kita." Rara hanya mengangguk. Ia tidak mau membuat ibunya khawatir. Suatu sore, ketika Rara pulang dari pasar, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan rumahnya. Pemandangan itu sontak menarik perhatian warga desa. Jarang sekali ada mobil semewah itu masuk ke desa mereka, apalagi berhenti di depan rumah sederhana milik Rara. Dari dalam mobil, keluar seorang pria berkemeja rapi dengan kacamata tipis. Wajahnya terlihat berwibawa, seolah ia orang penting. Ia melangkah mendekati Rara dan ibunya yang sedang membereskan sayuran di teras rumah. "Permisi, ini rumah keluarga Sari?" tanya pria itu dengan suara tenang. "Iya, betul," jawab Bu Sari bingung. "Bapak siapa ya?" Pria itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan kartu nama dari sakunya. "Perkenalkan, saya Pak Surya, pengacara dari keluarga besar Wijaya." Nama itu langsung membuat beberapa tetangga yang menguping terperanjat. Keluarga Wijaya adalah salah satu keluarga terkaya di kota. Mereka punya perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang. Rara menatap Pak Surya dengan bingung. "Maaf, ada perlu apa ya dengan kami?" Pak Surya menatap Rara sejenak, lalu duduk di kursi kayu di teras. Dengan tenang, ia berkata, "Saya datang membawa sebuah tawaran. Tawaran yang mungkin terdengar gila, tapi sungguh nyata." Rara dan ibunya saling pandang. Hati mereka berdegup tak karuan. "Tawaran apa, Pak?" tanya Bu Sari ragu. Pak Surya menarik napas dalam, lalu menatap langsung ke arah Rara. "Nona Rara, keluarga besar Wijaya ingin Anda menikah dengan salah satu anggota keluarga mereka. Jika Anda setuju, Anda akan menerima 100 miliar rupiah sebagai imbalannya." Kalimat itu jatuh bagai petir di siang bolong. Apa? 100 miliar. Bu Sari hampir menjatuhkan piring sayuran yang sedang ia pegang. Rara sendiri terdiam, wajahnya pucat. Uang sebanyak itu mustahil dibayangkan. Itu bukan hanya cukup untuk melunasi semua hutang mereka, tapi juga bisa membuat mereka hidup makmur hingga 7 turunan. Namun, ada sesuatu yang janggal. Kenapa keluarga kaya raya itu mau membayar begitu besar hanya untuk menikahinya? Kenapa? Kenapa saya? Tanya Rara dengan suara pelan. Pak Surya menghela napas. Ia tahu pertanyaan itu pasti muncul. Karena pria yang akan menjadi suami Anda tidak bisa sembarangan menikah. Namanya Arga Wijaya. Dia adalah pewaris keluarga Wijaya, tapi kondisinya spesial. Banyak orang menyebutnya gila. "Dek." Rara terdiam. Kata gila membuat bulu kuduknya berdiri. Arga mengalami gangguan kejiwaan sejak beberapa tahun lalu,
lanjut Pak Surya. Ia sulit berinteraksi, emosinya tidak stabil, bahkan sering berbicara sendiri. Keluarganya sudah mencoba banyak cara, tapi tidak berhasil. Mereka percaya, jika ada wanita yang tulus mendampinginya, Arga mungkin bisa membaik. Bu Sari terkejut mendengar penjelasan itu. Jadi, kalian ingin anak saya menikah dengan orang gila? Pak Surya tetap tenang. Saya tahu ini sulit diterima. Tapi pikirkanlah, Nyonya. 100 miliar cukup untuk mengubah hidup Anda berdua selamanya. Tidak hanya itu, semua kebutuhan akan ditanggung keluarga Wijaya. Rara tidak akan kekurangan apapun. Suasana hening sejenak. Angin sore berembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Bu Sari menatap putrinya dengan wajah bingung dan penuh dilema. Sementara Rara sendiri merasa seperti terjebak dalam mimpi aneh. Menikah dengan pria gila demi uang? Itu terdengar gila. Tapi di sisi lain, 100 miliar bukan jumlah kecil. Itu bisa membebaskan ibunya dari penderitaan hidup. Tapi, bagaimana jika Arga membahayakan anak saya? Tanya Bu Sari dengan nada khawatir. Kami akan menanggung keamanan Rara sepenuhnya, jawab Pak Surya cepat. Ada penjaga, ada dokter, ada perawat. Rara hanya perlu tinggal bersama Arga, menjadi istrinya secara sah. Tidak ada paksaan dalam hal lain. Kontrak pernikahan berlaku setahun, setelah itu keputusan ada di tangan Rara, apakah ingin lanjut atau tidak. Kata-kata itu membuat jantung Rara semakin berdebar. Kontrak pernikahan setahun. Jadi, ia hanya perlu bertahan selama itu. Setelahnya, ia bebas menentukan pilihan. Pak, bolehkah saya dan ibu berpikir dulu? Rara akhirnya bersuara. Tentu saja, jawab Pak Surya sambil berdiri. Saya akan kembali besok sore untuk mendengar jawaban Anda. Ingatlah, tawaran ini tidak akan datang 2 kali. Mobil hitam itu kemudian melaju meninggalkan desa, meninggalkan debu dan tanda tanya besar di benak Rara dan ibunya. Malam itu, rumah bambu mereka tidak pernah terasa sepanas itu. Rara gelisah, berjalan mondar-mandir di kamarnya. Bayangan tentang uang 100 miliar terus menghantui pikirannya. Ia membayangkan bisa merenovasi rumah, membuka usaha, bahkan menyekolahkan anak-anak desa. Tapi setiap kali terlintas wajah pria gila yang akan menjadi suaminya, hatinya dicekam ketakutan. Ra, suara ibunya pelan memecah keheningan. Ibu tahu ini berat. Tapi, ibu juga tak mau memaksa. Kalau kamu tidak mau, kita tolak saja. Rara duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya yang keriput. Bu, kalau kita tolak, seumur hidup kita akan begini terus. Ibu akan terus bekerja keras, kita tidak pernah punya apa-apa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bu Sari menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Nak, jangan korbankan hidupmu hanya karena uang. Tapi kalau kamu yakin bisa menjalaninya, ibu akan selalu mendukungmu. Rara menunduk. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Suara jangkrik, suara angin, semua seolah mengiringi pergulatan batinnya. Di satu sisi, ia takut. Menikah dengan pria yang dianggap gila, tinggal bersama orang asing yang tak ia kenal. Di sisi lain, ia juga tidak ingin melihat ibunya terus menderita. Dan di titik itu, sebuah perasaan aneh muncul dalam hatinya, penasaran. Siapa sebenarnya pria bernama Arga Wijaya itu? Benarkah ia gila, atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar kabar burung? Keesokan sore, tepat seperti janji,
mobil hitam mewah itu kembali memasuki desa. Warga yang kemarin masih terheran-heran kini makin ramai berdiri di pinggir jalan, berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Itu mobilnya datang lagi, bisik seorang ibu sambil menggendong anaknya. Katanya mau melamar si Rara, sahut yang lain. Masya Allah, Rara mau jadi nyonya besar, ya? Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Rara yang berdiri gugup di depan rumahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Bu Sari berdiri di sampingnya, menepuk-nepuk bahunya, mencoba menenangkan. Pak Surya turun dari mobil dengan senyum sopan. Selamat sore, Nyonya Sari, Nona Rara. Apakah sudah memikirkan tawaran saya? Rara menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Saya bersedia, Pak. Jawaban itu membuat beberapa tetangga yang menguping ternganga. Mereka saling pandang, tak percaya gadis desa miskin itu benar-benar menerima lamaran gila tersebut. Pak Surya tersenyum tipis, lalu mengangguk mantap. Baiklah, kalau begitu mari ikut saya ke kota. Tuan muda sudah menunggu. Rara menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu, doakan aku, ya. Bu Sari berusaha tegar, meski matanya berkaca-kaca. Ibu selalu mendoakanmu, nak. Hati-hati, ya. Dengan langkah berat, Rara masuk ke dalam mobil hitam itu. Perjalanan ke kota terasa panjang dan menegangkan. Dari balik kaca jendela, ia melihat sawah-sawah yang biasa ia lewati setiap hari, seolah sedang mengucapkan selamat tinggal. Entah untuk sementara, atau selamanya. Setelah 2 jam perjalanan, mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah megah yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal biasa. Gerbang besi tinggi menjulang, dijaga satpam berseragam hitam. Halaman depan luas dengan taman indah dan kolam air mancur. Rara ternganga. Ia tak pernah membayangkan bisa menginjakan kaki di rumah sebesar ini. Silakan masuk, ucap Pak Surya sambil mempersilakan Rara turun. Langkahnya terasa berat saat ia menapaki lantai marmer yang mengilap. Aroma bunga segar tercium dari vas-vas besar yang menghiasi ruang tamu. Namun, semua kemewahan itu tak mampu menenangkan hatinya yang penuh kecemasan. Di ruang tamu yang luas, duduk seorang pria paruh baya dengan wajah tegas. Dialah Tuan Wijaya, ayah dari Arga. Di sampingnya ada seorang wanita anggun bergaun mahal, Nyonya Ratna, ibunya. Mereka menatap Rara dengan tatapan menilai, seakan ingin memastikan apakah gadis desa ini pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Jadi, ini Rara, tanya Tuan Wijaya datar. Ya, Tuan, jawab Pak Surya sambil sedikit membungkuk. Nyonya Ratna mendekat, menatap Rara dari ujung kepala hingga kaki. Sederhana sekali. Tapi wajahnya lumayan bersih. Rara menunduk, menahan rasa malu dan sakit hati. Ia sadar dirinya hanyalah gadis miskin yang datang dari desa. Dibandingkan keluarga kaya raya ini, ia bagaikan tanah dengan langit. Baiklah, kata Tuan Wijaya akhirnya. Kau akan segera dipertemukan dengan Arga. Dek. Jantung Rara berdegup kencang. Inilah saat yang paling ia takutkan, bertemu dengan pria yang disebut-sebut gila itu. Pak Surya memandu Rara menyusuri lorong panjang menuju sebuah ruangan di lantai 2. Pintu kayu besar berwarna coklat tua berdiri kokoh di hadapannya. Dari dalam, samar-samar terdengar suara benda jatuh. Arga, Tuan muda, saya masuk, kata Pak Surya pelan sambil mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia lalu membuka pintu perlahan. Pemandangan yang terlihat membuat Rara tercekat. Ruangan itu berantakan.
Buku-buku berserakan di lantai, kertas-kertas sobek menutupi meja, dan di dinding tergantung puluhan lukisan wajah seorang wanita yang sama. Di sudut ruangan, duduk seorang pria muda berusia sekitar 27 tahun. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan mata tajam, tapi tatapannya kosong, seakan ia hidup di dunia lain. Rambutnya berantakan, bajunya kusut, dan tangannya penuh noda kek. Dialah Arga Wijaya. Rara menahan napas. Ia sempat terpana karena wajah Arga benar-benar tampan, jauh dari bayangan orang gila di pikirannya. Namun, tatapan kosong itu membuatnya merinding. Arga menoleh perlahan, menatap Rara dengan mata tajam yang membuatnya bergidik. Lalu tiba-tiba ia berdiri, berjalan cepat mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Siapa kau?" Suaranya keras, membuat Rara mundur setapak. Saya Rara," jawabnya gugup. Arga menatapnya lama, seakan ingin menembus isi kepalanya. Lalu, dengan suara bergetar ia berkata, "Bukan, kau bukan dia." Seketika, Arga mendorong lukisan yang ada di mejanya hingga jatuh berantakan, lalu memegang kepalanya sendiri sambil berteriak, "Pergi! Pergi dari sini!" Rara terkejut, wajahnya pucat pasi. "Arga, tenanglah." Pak Surya mencoba menahan, tapi Arga mendorongnya kasar. Melihat itu, Rara panik. Namun, entah dari mana keberanian itu muncul, ia mendekat perlahan dan berkata dengan suara lembut, "Aku tidak akan pergi, aku hanya ingin mengenalmu." Arga berhenti berteriak. Tatapannya beralih pada Rara, matanya masih liar, tapi kini ada sedikit kebingungan di sana. Ia diam sesaat, lalu berbalik dan kembali duduk di kursinya tanpa berkata apa-apa. Suasana hening mencekam. Pak Surya menghela napas lega. Tuan muda memang sulit ditebak. Tapi sepertinya ia tidak menolak kehadiran Anda. Rara berdiri kaku, tangannya gemetar. Itu adalah pertemuan pertama yang tak akan pernah ia lupakan. Malamnya, di kamar yang disiapkan untuknya, Rara tak bisa tidur. Bayangan wajah Arga terus muncul dalam pikirannya. Ia masih merasakan ketakutan saat pria itu berteriak, tapi juga ada rasa iba ketika melihat tatapan kosongnya. "Apakah aku bisa bertahan setahun bersama orang seperti dia?" bisiknya dalam hati. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip. Jauh berbeda dari desanya yang tenang. Hidupnya telah berubah sejak ia masuk ke rumah besar ini. Dan ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Hari pernikahan itu datang jauh lebih cepat daripada yang Rara bayangkan. Hanya 2 hari setelah pertemuan pertamanya dengan Arga, keluarga Wijaya sudah menyiapkan segalanya. Seakan-akan mereka memang tidak ingin memberi Rara waktu untuk berpikir ulang. Gaun putih yang indah disiapkan untuknya. Hiasan bunga mahal menghiasi setiap sudut rumah besar itu. Undangan telah tersebar kepada kalangan elit kota, pengusaha, dan pejabat. Semua orang tahu bahwa hari itu, pewaris keluarga Wijaya akan menikah. Namun, hanya segelintir yang tahu siapa mempelainya, seorang gadis desa sederhana yang bahkan tak pernah bermimpi berdiri di pelaminan semewah itu. Pagi itu, Rara duduk di depan cermin besar. Seorang penata rias sibuk menghias wajahnya. Bayangan gadis desa yang biasa berkeringat di pasar kini berubah menjadi pengantin cantik bak putri. Tapi jauh di balik lapisan bedak dan lipstik, matanya tampak redup, menyimpan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. "Cantik sekali," puji Nyonya Ratna yang datang mengecek. Namun tatapannya bukan tatapan hangat seorang ibu mertua, melainkan seperti orang yang sedang menilai barang. "Setidaknya, kau terlihat pantas di depan tamu." Rara hanya tersenyum kaku.
Ia sudah terbiasa menahan perasaan sejak masuk ke rumah ini. Di sisi lain, Arga dipaksa mengenakan setelan jas hitam. Ia meronta, menolak disentuh oleh penata rias pria yang membantunya. "Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau," teriaknya. Butuh 4 orang pengawal untuk menenangkannya. Suasana itu membuat semua orang panik, kecuali Tuan Wijaya yang duduk tenang dengan wajah dingin. "Paksa saja. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Pernikahan ini harus terjadi." Pak Surya mencoba mendekati Arga dengan sabar. "Tuan muda, tolong, hanya beberapa jam saja. Setelah itu Anda bebas kembali ke kamar." Arga terdiam sejenak, lalu menatap kaca. Wajahnya sendiri terlihat asing baginya. Ia menghela napas kasar, lalu dengan enggan duduk diam. Acara pernikahan berlangsung di sebuah ballroom hotel bintang 5. Lampu kristal bergemerlap, musik lembut mengalun, dan tamu-tamu penting berdatangan dengan busana mewah. Rara berjalan perlahan menuju altar dengan gaun putih panjang. Di sampingnya, Arga berdiri dengan ekspresi kosong, sesekali melirik sekeliling dengan tatapan curiga. Bisik-bisik terdengar dari para tamu yang heran melihat pengantin wanita yang tidak berasal dari kalangan elit. "Siapa dia? Katanya cuma gadis desa. Kenapa Arga menikahi orang seperti itu?" Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Rara. Ia merasa seperti boneka yang dipajang untuk ditonton banyak orang. Upacara dimulai. Sang penghulu membacakan ijab kabul. Dengan suara tegas, wali nikah dari pihak keluarga Wijaya mengucapkan akad, lalu giliran Arga menjawab. Awalnya, Arga hanya terdiam. Semua orang menahan napas. Nyonya Ratna menunduk, malu. Tuan Wijaya melotot dengan tatapan tajam. "Arga," bisik Pak Surya cemas. Rara menatap suaminya dengan hati berdebar. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Tuhan, tolonglah aku." Lalu, tiba-tiba Arga bersuara. "Saya terima nikahnya." Suaranya terdengar berat, patah-patah, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Semua orang menghela napas lega. Resmi sudah. Rara kini sah menjadi istri Arga Wijaya. Resepsi berlangsung meriah, tapi bagi Rara, semua terasa asing. Tamu-tamu datang memberi selamat, tapi kebanyakan hanya untuk menyenangkan hati keluarga Wijaya. Tak ada yang benar-benar peduli padanya. Arga, di sisi lain, lebih banyak diam. Kadang ia menatap kosong ke arah langit-langit, kadang ia menunduk, bahkan beberapa kali meninggalkan kursinya begitu saja. Rara harus terus menjaga senyum agar tidak mempermalukan keluarga besar itu. Saat sesi foto, Arga sempat menolak menggandeng tangan Rara. Namun, ketika matanya bertemu dengan mata Rara yang penuh ketakutan, entah mengapa ia menurut. Hanya sekejap, ia menggenggam tangan Rara, dingin, tapi nyata. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Rara dibawa ke kamar pengantin di rumah keluarga Wijaya. Kamar itu begitu besar, jauh lebih mewah daripada rumahnya di desa. Tapi bagi Rara, tempat itu justru terasa seperti kurungan. Arga masuk lebih dulu, langsung duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap keluar, seolah tidak peduli dengan keberadaan Rara. Rara berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menggenggam erat ujung gaunnya, menahan rasa takut. Akhirnya, ia memberanikan diri bicara. "Arga." Pria itu menoleh pelan, matanya tajam tapi kosong. "Jangan panggil aku begitu. Aku bukan Arga." Rara terkejut. "Lalu, siapa?" Arga tersenyum miring,
lalu berbisik lirih, "Aku, hantu yang selalu bersamanya." Dek. Jantung Rara berdegup kencang. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arga bangkit, lalu berjalan keluar kamar meninggalkannya sendirian. Rara duduk di tepi ranjang, menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam pertama yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru dipenuhi rasa takut dan kesepian. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan samar, rasa iba. Ia melihat luka yang begitu dalam di mata Arga. Pria itu mungkin gila, tapi di balik kegilaannya, ada kisah yang belum ia ketahui. Dan Rara tahu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti berjalan di atas bara api bagi Rara. Sejak malam pengantin itu, ia semakin sadar bahwa hidupnya sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Ia bukan lagi gadis desa sederhana yang hanya memikirkan jualan sayur bersama ibunya. Kini, ia tinggal di rumah megah, berstatus istri pewaris keluarga kaya raya, tapi setiap detiknya dipenuhi ketegangan. Arga, suaminya, hampir tidak pernah berbicara padanya. Kalaupun berbicara, kalimatnya pendek, kasar, atau penuh teka-teki. Kebanyakan waktunya ia habiskan dengan mengurung diri di ruang lukisnya. Rara, yang awalnya mencoba menjaga jarak, lama-kelamaan mulai memperhatikan kebiasaan Arga. Semakin ia memperhatikan, semakin jelas bahwa suaminya memang berbeda dari orang kebanyakan. Suatu pagi, Rara terbangun karena mendengar suara berisik dari lantai bawah. Ia segera mengenakan selendang tipis, lalu berjalan menuruni tangga besar. Dari arah ruang tamu terdengar suara benda pecah. Ketika sampai, ia tertegun. Arga sedang berdiri di tengah ruangan, napasnya terengah-engah, sementara di sekelilingnya ada pecahan kaca vas bunga yang baru saja ia lemparkan. Wajahnya merah, matanya tajam penuh amarah. Kenapa bunga itu ada di sini? Siapa yang menaruhnya? Teriaknya. Seorang pembantu ketakutan menjawab, itu saya, Tuan Muda. Nyonya Ratna yang memin. Jangan pernah menaruh bunga itu lagi. Jangan. Arga berteriak lebih keras, lalu menendang kursi hingga terbalik. Rara berdiri terpaku, hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, entah kenapa, saat melihat ekspresi ketakutan para pembantu, Rara justru memberanikan diri mendekat. Arga, suaranya pelan, hampir bergetar. Arga menoleh cepat, menatapnya dengan mata liar. Untuk sesaat, Rara merasa akan diterkam. Namun, pria itu tiba-tiba terdiam, matanya berubah bimbang. Ia menatap Rara lama, lalu berbalik dan pergi begitu saja ke ruang lukisnya, meninggalkan semua orang dalam kebisuan. Seorang pembantu mendekati Rara, wajahnya pucat. Nyonya, maafkan kami. Tuan Muda sering seperti itu. Ada hal-hal yang bisa memicu amarahnya tiba-tiba. Apa maksudmu dengan bunga tadi? Tanya Rara hati-hati. Pembantu itu menunduk. Bunga itu, bunga kesukaan mendiang tunangan Tuan Muda dulu. Sejak beliau meninggal, Tuan Muda tidak pernah mau melihatnya lagi. Dek. Jantung Rara berdegup kencang. Tunangannya meninggal? Jadi benar, ada sesuatu di balik kegilaan Arga. Hari berikutnya, Rara semakin sering melihat sisi aneh Arga. Malam-malam ia terbangun mendengar suara langkah kaki di lorong. Ketika ia intip, ternyata Arga berjalan mondar-mandir, berbicara sendiri dengan suara pelan. Jangan tinggalkan aku lagi, jangan pergi. Rara tercekat mendengarnya.
Ia ingin keluar dan menenangkan Arga, tapi ketakutan menahan langkahnya. Ia hanya bisa mengintip dari balik pintu, melihat pria itu seperti dikuasai bayangan masa lalu. Ada kalanya, Arga juga duduk berjam-jam di ruang lukisnya, menatap kosong ke arah kanvas. Di dinding, puluhan lukisan wajah seorang wanita memenuhi ruangan. Wajah yang sama, digambar berulang-ulang dengan ekspresi berbeda, tersenyum, menangis, marah, bahagia. Rara akhirnya memberanikan diri bertanya. Siapa dia, Arga? Pria itu menoleh cepat, tatapannya tajam. Jangan pernah tanya tentang dia. Rara terdiam. Suaranya tercekat, hatinya bergemuruh. Ia tahu wanita itu pasti tunangan Arga yang sudah tiada. Tapi jelas, luka itu masih sangat dalam. Hidup Rara kini serba terbatas. Ia tidak diizinkan keluar rumah tanpa pengawal. Setiap hari ia harus menyesuaikan diri dengan suasana rumah besar yang penuh aturan. Para pembantu memperlakukannya hormat karena statusnya sebagai nyonya, tapi di balik tatapan mereka ada rasa kasihan. Yang paling berat adalah tidur sendirian di kamar pengantin. Arga hampir tidak pernah masuk ke kamar itu. Jikapun masuk, hanya sebentar untuk mengambil sesuatu. Rara sering menangis diam-diam di malam hari, merindukan kehangatan ibunya di desa. Namun, ada satu hal yang perlahan membuatnya bertahan, rasa penasaran terhadap Arga. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dialami pria itu. Ia ingin tahu apakah benar suaminya gila, atau hanya korban dari luka masa lalu yang terlalu dalam. Suatu sore, Rara memberanikan diri mendekati Arga yang sedang melukis. Arga, panggilnya pelan. Pria itu tidak menoleh. Tangannya sibuk menggoreskan kuas ke kanvas. Rara melangkah lebih dekat. Boleh aku lihat lukisanmu? Tiba-tiba, Arga berhenti. Ia menoleh dengan mata tajam. Jangan dekat-dekat. Rara terkejut, melangkah mundur. Kalau kau menyentuh lukisan ini, aku akan menghancurkannya, lanjut Arga dingin. Jangan pernah coba-coba. Rara tercekat. Ia ingin marah, tapi rasa iba lebih kuat. Dalam tatapan Arga, ia melihat ketakutan, bukan hanya amarah. Aku tidak akan menyentuhnya, kata Rara pelan. Aku hanya ingin mengerti kamu. Arga menatapnya lama, lalu kembali ke kanvasnya tanpa berkata apa-apa. Rara tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi satu hal pasti, kehidupannya bersama Arga penuh misteri, ketegangan, dan luka yang belum terungkap. Malam itu, sebelum tidur, Rara berdiri di balkon kamarnya. Angin malam kota bertiup pelan, membawa rasa dingin. Ia menatap langit berbintang, lalu berbisik lirih. Ya Tuhan, jika memang aku ditakdirkan untuk berada di sini, tolong kuatkan aku. Tolong beri aku kekuatan untuk menghadapi suamiku, meski aku takut. Di kejauhan, dari jendela ruang lukis, Rara melihat siluet Arga berdiri di depan lukisannya, menatap wajah wanita misterius itu. Siluet itu terlihat rapuh, seolah pria itu bukan gila, melainkan hancur. Dan saat itu juga, di hati Rara tumbuh secercah tekad, ia tidak akan menyerah. Mungkin, hanya ia yang bisa menyembuhkan luka dalam hati pria itu. Hari-hari berikutnya, Rara mulai menyadari bahwa rumah besar keluarga suaminya menyimpan banyak rahasia. Bukan hanya tentang Arga, tetapi juga tentang setiap sudut bangunan tua itu yang seolah menyimpan kisah kelam. Rumah itu memang megah, dengan pilar-pilar tinggi, tangga marmer berlapis karpet merah, dan lorong panjang yang dihiasi lukisan keluarga. Namun, semakin lama Rara tinggal di sana,
semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam-malam sering terdengar suara langkah kaki di lorong meski semua orang sudah tidur. Lampu-lampu kadang meredup tiba-tiba, padahal listrik tidak pernah mati. Dan yang paling membuat bulu kuduknya merinding, ada satu ruangan di ujung lorong lantai 2 yang selalu terkunci. Suatu pagi, ketika sedang sarapan sendiri di meja panjang, Rara memberanikan diri bertanya kepada salah satu pembantu senior yang bernama Embok Sarti. "Embok, di ujung lorong lantai 2, kenapa pintunya selalu terkunci?" Wajah Embok Sarti langsung pucat. Tangannya gemetar saat menuangkan teh untuk Rara. "Aduh, Nyonya, lebih baik jangan tanyakan itu. Itu ruangan terlarang." "Terlarang?" Rara mengerutkan kening. "Kenapa? Apa ada sesuatu di dalamnya?" Embok Sarti menunduk, suaranya pelan. "Itu dulu kamar mendiang Nyonya Maya, tunangan Tuan Muda Arga." "Dek." Rara terdiam. Jadi benar, ada kamar yang masih dibiarkan terkunci untuk mengenang wanita itu. Kenapa tidak dibuka saja? Bukankah itu hanya akan membuat Tuan Arga semakin sulit melupakan masa lalu? Tanya Rara, mencoba berpikir logis. Embok Sarti menatap Rara dengan mata penuh ketakutan. "Tidak, Nyonya. Tuan Muda tidak pernah mengizinkan siapapun masuk. Bahkan Tuan Besar dan Nyonya Besar pun tak berani membukanya. Pernah sekali ada pembantu baru yang nekat masuk diam-diam, sejak hari itu, dia langsung berhenti bekerja. Katanya, ia mendengar suara tangisan di dalam kamar itu, padahal tidak ada siapa-siapa." Bulu kuduk Rara berdiri. Ia menggenggam erat sendoknya, mencoba menelan ludah. "Suara tangisan?" Embok Sarti mengangguk cepat, lalu buru-buru menunduk. "Saya mohon, Nyonya, jangan pernah dekati ruangan itu." Kata-kata itu justru membuat rasa penasaran Rara semakin besar. Malamnya, ia sengaja berjalan ke lorong lantai 2 sendirian. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara detak jam dinding. Ia berhenti di depan pintu kayu besar berwarna coklat tua. Gagang pintunya berdebu, tapi masih terlihat kokoh. Rara menatapnya lama, hatinya berdebar. Entah kenapa, ia merasa seperti ada energi aneh dari balik pintu itu. Seolah-olah seseorang memang sedang berada di dalam, menunggunya. Tiba-tiba, duk-duk-duk, terdengar 3 ketukan dari balik pintu. Rara sontak mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Siapa?" Tanyanya terbata-bata, meski ia tahu itu pertanyaan sia-sia. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Jantung Rara berdegup kencang. Ia segera berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, lalu menyelimuti tubuhnya hingga pagi. Keesokan harinya, Rara berusaha bersikap biasa. Namun, kejadian malam itu terus terngiang di kepalanya. Ia tahu tidak mungkin menceritakan hal itu pada para pembantu, apalagi pada Arga. Namun, rasa penasarannya semakin membuncah. Ia mulai memperhatikan tingkah laku suaminya. Setiap kali Arga lewat di depan pintu kamar itu, langkahnya selalu melambat. Tatapannya kosong, seperti menahan sesuatu. Pernah suatu malam, Rara melihat Arga berdiri lama di depan pintu kamar itu. Ia tidak masuk, tidak juga mengetuk. Hanya berdiri dengan wajah muram, lalu berbalik pergi. Rara makin yakin, kunci dari semua misteri suaminya ada di balik pintu itu. Suatu siang, ketika Arga pergi entah kemana, Rara memberanikan diri mencari kunci cadangan. Ia teringat perkataan Embok Sarti bahwa semua kunci rumah disimpan di gudang kecil dekat dapur. Dengan hati-hati,
ia menyelinap ke sana. Benar saja, ada sebuah kotak kayu berisi banyak kunci. Ia mencoba satu persatu, hingga menemukan kunci tua yang bentuknya cocok dengan pintu kamar terlarang itu. Tangannya gemetar saat menggenggam kunci tersebut. Ia tahu tindakannya berisiko, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Malamnya, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Rara melangkah pelan ke lorong lantai 2. Suasana begitu mencekam. Lampu redup membuat bayangan panjang di dinding. Dengan napas tertahan, ia memasukkan kunci ke lubang pintu dan memutarnya. Krek! Suara itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan. Pintu perlahan terbuka, memperlihatkan ruangan gelap. Bau debu dan aroma bunga layu menyeruak keluar. Rara melangkah masuk, lalu menyalakan lampu kecil di dekat pintu. Matanya langsung membelalak. Ruangan itu masih sama persis seperti kamar seorang wanita yang baru saja ditinggalkan. Ada ranjang besar dengan spray putih, meja rias dengan botol parfum dan sisir yang tertata rapi, serta lemari penuh gaun indah. Seolah-olah pemiliknya baru pergi sebentar dan akan kembali kapan saja. Namun yang paling membuat Rara merinding adalah dinding kamar yang penuh dengan foto-foto. Hampir semuanya menampilkan seorang wanita cantik dengan senyum hangat. Wajah yang sama dengan lukisan-lukisan di ruang kerja Arga. Maya. Rara melangkah pelan mendekati meja rias. Di atasnya ada bingkai foto Maya bersama Arga. Mereka tampak sangat bahagia. Tiba-tiba, krak, lantai kayu di belakangnya berderit. Rara menoleh cepat, wajahnya pucat. Arga berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata penuh amarah bercampur luka. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya serak, nyaris seperti geraman. Rara tercekat, kakinya lemas. Aku hanya ingin tahu. Mata Arga semakin tajam. Ia melangkah mendekat, suaranya meninggi. Aku sudah bilang jangan pernah masuk ke sini. Kenapa kau melanggar? Air mata Rara jatuh. Aku hanya ingin mengerti kamu, Arga. Aku ingin tahu kenapa kamu selalu marah, selalu berteriak, selalu menyiksa dirimu sendiri. Apa salah kalau aku ingin mengenal suamiku sendiri? Arga terdiam. Wajahnya penuh emosi, seperti ingin meluapkan amarah tapi tertahan oleh sesuatu. Ia menutup mata sejenak, lalu berbisik lirih, kau tidak akan sanggup melihat semua kebenaran yang ada di balik kamar ini. Malam itu, untuk pertama kalinya Rara melihat Arga bukan sebagai pria gila, tapi sebagai pria yang hancur. Di balik tatapan dingin dan sikap kasar, ada luka yang belum pernah sembuh. Dan kini, Rara sadar, rahasia rumah besar ini hanyalah permulaan dari misteri yang jauh lebih dalam. Setelah kejadian malam itu, suasana di rumah besar semakin mencekam bagi Rara. Arga tidak banyak bicara padanya. Ia lebih sering mengurung diri, terkadang duduk berjam-jam di taman belakang atau menatap kosong ke arah langit. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, Rara bisa merasakan kemarahan bercampur luka di tatapan suaminya. Rara tahu ia telah melanggar batas, tapi justru karena itulah ia semakin ingin tahu, apa sebenarnya yang membuat Arga menjadi seperti ini? Apa yang terjadi di masa lalunya hingga menghancurkan kewarasan seorang pria yang jelas-jelas dulu begitu cerdas dan penuh masa depan? Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Saat sore hari, Rara mendapati Pak Surya sedang duduk di perpustakaan, menatap sebatang rokok yang sudah padam. Lelaki tua itu tampak lelah, wajahnya menyimpan beban. Rara memberanikan diri mendekat. Pak Surya. Pak Surya menoleh, tersenyum tipis. Nyonya, ada yang bisa saya bantu?
Rara duduk di kursi seberang. Tangannya gemetar, tapi ia menatap lurus ke mata pria yang sudah lama mengabdi pada keluarga Wijaya itu. Saya ingin tahu tentang Arga. Tentang masa lalunya. Tentang Maya. Mendengar nama itu, mata Pak Surya seketika berubah sayu. Ia menghela napas panjang, seolah sudah lama menunggu seseorang menanyakan hal ini. Akhirnya, ada yang mau benar-benar mendengar kisahnya, gumamnya lirih. Pak Surya mulai bercerita. Arga dulu adalah pria muda yang luar biasa. Seorang pewaris keluarga kaya, tapi tidak pernah sombong. Ia cerdas, ramah, dan rendah hati. Semua orang menyukainya, terutama para karyawan perusahaan keluarganya. Saat kuliah di luar negeri, ia bertemu dengan Maya, seorang gadis sederhana yang pandai dan berhati lembut. Mereka saling jatuh cinta, dan hubungan itu mendapat restu dari keluarga Wijaya meski awalnya Nyonya Ratna sempat menolak. Arga berubah menjadi pria yang paling bahagia ketika bersama Maya, ucap Pak Surya dengan suara bergetar. Ia selalu tersenyum, selalu penuh semangat. Bahkan, ia sudah merencanakan pernikahan besar-besaran. Namun, semua itu hancur di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia. Saat pesta pertunangan berlangsung di rumah besar ini, tiba-tiba terjadi kebakaran di salah satu ruangan. Api menjalar cepat karena ada korsleting listrik. Semua orang panik. Arga berlari masuk untuk menyelamatkan Maya yang terjebak di lantai 2. Ia berhasil membawanya keluar dari kamar, tapi saat hendak turun, sebuah balok kayu terbakar jatuh menimpa Maya. Arga tidak bisa menyelamatkannya. Suara Pak Surya mulai serak, matanya berkaca-kaca. Ia hanya bisa memeluk tubuh Maya yang sudah tak bernyawa di pelukannya. Sejak hari itu, Arga berubah. Senyum yang dulu selalu ia bawa, hilang. Jiwanya seakan ikut mati bersama Maya. Rara terdiam, air matanya mengalir tanpa sadar. Ia bisa merasakan betapa dalam luka itu. Dan yang membuatnya semakin hancur, lanjut Pak Surya, adalah karena sebagian orang menuduh Arga yang menyebabkan kebakaran itu. Katanya, ia ceroboh saat menyalakan lilin di kamar. Padahal, tidak ada bukti. Tapi gosip itu menyebar, bahkan sampai ke telinga Nyonya Ratna. Sejak itu, ia tidak pernah lagi memandang putranya dengan cara yang sama. Dek. Rara bisa merasakan bagaimana sakitnya dituduh sebagai penyebab kematian orang yang paling dicintai. Arga mencoba melanjutkan hidup, tapi tidak pernah berhasil, kata Pak Surya lagi. Ia mulai sering berteriak di malam hari, kadang berbicara sendiri, kadang mengaku melihat Maya. Orang-orang menyebutnya gila. Padahal, ia hanya pria yang terluka terlalu dalam. Hening sejenak. Rara menunduk, air matanya jatuh ke pangkuan. Pak Surya, suaranya lirih. Kenapa tidak ada yang mencoba benar-benar menolongnya? Kenapa membiarkan dia terjebak dalam luka itu? Pak Surya menatap Rara dengan mata penuh rasa bersalah. Saya sudah berusaha, Nyonya. Tapi keluarga besar hanya peduli pada nama baik dan harta. Mereka menutup mata, menganggap Arga sebagai aib. Mereka pikir dengan menikahkan dia, dengan memberi uang pada istri barunya, semua bisa beres. Mereka tidak pernah mengerti bahwa yang dibutuhkan Arga hanyalah seseorang yang benar-benar peduli. Rara terdiam lama. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia mulai sadar, mungkin Tuhan menempatkannya di sini bukan tanpa alasan. Bukan hanya karena uang 100 miliar, bukan hanya untuk menebus kemiskinan keluarganya, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, menyembuhkan luka seorang pria yang dianggap gila,
tapi sebenarnya hanya manusia biasa yang kehilangan segalanya. Malamnya, Rara memberanikan diri masuk ke kamar Arga. Pria itu sedang duduk di lantai, menatap kosong ke arah foto Maya di tangannya. "Arga?" Suara Rara lembut. Arga menoleh, matanya merah. "Kenapa kau di sini? Kau ingin menghinaku juga? Seperti mereka? Menganggap aku gila?" Rara menggeleng cepat, air matanya jatuh. "Tidak. Aku tidak pernah menganggapmu gila. Aku hanya ingin ada di sampingmu." Arga terdiam. Matanya menatap Rara lekat-lekat, seperti mencoba mencari kebenaran dari kata-katanya. "Kenapa? Kau bahkan tidak mengenalku. Kau hanya dibayar untuk menikah denganku. Semua orang tahu itu." Rara mendekat, lalu berlutut di hadapannya. "Mungkin benar. Awalnya aku menikah denganmu karena uang. Tapi sekarang aku melihatmu dengan mataku sendiri. Aku melihat seorang pria yang hancur, yang terluka, yang butuh seseorang untuk menguatkannya. Dan aku ingin jadi orang itu, Arga. Jika kau mau membiarkanku." Arga terdiam lama. Tubuhnya bergetar, tangannya mengepal. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, Rara melihat Arga menangis. Dan di momen itu, ia tahu luka lama yang selama ini terkubur mulai retak, memberi ruang kecil bagi cahaya untuk masuk. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Rara hanya duduk di samping Arga, menemaninya dalam diam. Namun, bagi keduanya, itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Sejak malam Arga menangis di hadapan Rara, sesuatu yang tidak terlihat mulai berubah di antara mereka. Memang tidak langsung besar, tidak juga mudah, tapi ada benih yang perlahan tumbuh, benih kepercayaan, benih rasa saling memahami. Arga masih sering marah, masih kadang berteriak ketika mengingat Maya, bahkan masih ada malam-malam ketika ia berbicara sendiri di dalam kamar. Namun, ada satu hal baru, ia tidak lagi mengusir Rara. Ia membiarkan istrinya duduk di sampingnya, bahkan terkadang bersandar pada bahunya tanpa disadari. Suatu pagi, Rara sedang di taman belakang menanam bunga. Ia membawa bibit bunga melati, bunga kesukaannya sejak kecil. Tangannya penuh tanah, tapi wajahnya berseri. Arga muncul tiba-tiba, berdiri beberapa meter darinya. Biasanya, pria itu akan berlalu tanpa bicara, tapi kali ini ia berhenti. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya berat, tapi tidak setajam biasanya. Rara menoleh, tersenyum. "Menanam bunga," katanya, "melati bisa membuat hati tenang kalau aromanya tercium." Arga menatap tanah yang kotor di tangan Rara. "Kau suka melakukan itu?" "Ya," jawab Rara lembut. "Sejak kecil aku terbiasa membantu ibu di kebun kecil kami. Aku merasa lebih damai kalau melihat sesuatu tumbuh dari tanganku sendiri." Hening sebentar. Arga menatap bunga kecil yang baru ditanam Rara, lalu duduk di kursi taman tanpa diminta. "Damai," gumamnya pelan. "Aku tidak tahu rasanya lagi sejak lama." Rara berhenti bekerja, menoleh pada suaminya. Hatinya terenyuh. "Kalau begitu, izinkan aku mencoba membuatmu merasakannya lagi." Arga menoleh. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, tidak ada amarah, tidak ada curiga. Hanya keheningan yang terasa begitu hangat. Hari-hari berikutnya, perlahan Rara menemukan cara untuk mendekati suaminya. Ia tidak memaksa Arga bercerita,
tidak pula menuntutnya melupakan masa lalu. Ia hanya hadir, duduk bersamanya saat ia terdiam, menyiapkan teh hangat ketika ia gelisah, atau membacakan doa pelan saat Arga ketakutan di malam hari. Suatu malam, ketika hujan deras turun, Arga tiba-tiba bangun sambil berteriak, "Maya, jangan tinggalkan aku." Rara langsung berlari ke sisinya. Ia menggenggam tangan Arga erat-erat. "Aku di sini, Arga. Aku di sini." Arga memandangnya dengan mata penuh air. "Kau, bukan Maya." "Ya. Aku Rara," jawabnya lembut. "Tapi aku tidak akan meninggalkanmu, sama sekali tidak." Arga terdiam. Perlahan, tangisnya reda. Ia jatuh tertidur di pangkuan Rara, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Rara duduk di sana sampai pagi, meski tubuhnya pegal. Namun, hatinya hangat. Ia tahu sedikit demi sedikit, dinding yang membatasi mereka mulai runtuh. Suatu sore, Rara menemukan Arga sedang duduk di perpustakaan, memandangi buku-buku. Ia tampak frustrasi, memukul-mukul meja. "Ada apa?" tanya Rara hati-hati. "Aku dulu suka membaca buku-buku ini," jawab Arga lirih. "Tentang bisnis, tentang ekonomi. Aku bahkan dulu ingin mengembangkan perusahaan ayahku. Tapi sekarang, pikiranku kacau. Aku tidak bisa fokus. Semua terasa hampa." Rara mendekat, duduk di sampingnya. "Tidak apa-apa kalau kau belum bisa. Tidak ada yang memaksamu. Tapi suatu saat nanti, kalau kau mau, aku akan duduk di sini menemanimu membaca. Kita bisa mulai dari satu halaman, satu kata, bahkan satu kalimat." Arga menatapnya, lama sekali. "Kenapa kau melakukan semua ini? Bukankah kau bisa hidup tenang hanya dengan uang keluargaku? Kau tidak perlu repot-repot menghadapi orang gila sepertiku." Rara tersenyum, meski matanya basah. "Karena aku tidak melihatmu sebagai orang gila, Arga. Aku melihatmu sebagai seorang pria yang terluka. Dan aku ingin berada di sisimu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat Arga tercekat. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Rara hanya diam, menunggu. Lalu, pelan-pelan, Arga mengulurkan tangannya. Bolehkah aku memegang tanganmu?" Tanpa ragu, Rara menyambut tangannya. Hangat, kuat, tapi juga gemetar. Dan di sana, sesuatu yang baru mulai lahir, rasa percaya yang tulus. Hari demi hari, Arga mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia mulai ikut Rara menanam bunga di taman. Kadang ia tersenyum, meski hanya sekilas. Ia bahkan pernah tertawa singkat ketika melihat seekor kucing liar masuk ke rumah dan mencuri ikan dari dapur. Para pembantu rumah terheran-heran. "Tuan muda," tertawa, bisik mereka. Rara hanya tersenyum. Ia tahu, ini baru awal. Tapi awal yang sangat berharga. Suatu malam, Rara duduk di balkon, menikmati angin sejuk. Arga tiba-tiba datang, membawa selimut dan meletakkannya di pundak Rara. "Kau bisa masuk kalau kedinginan," katanya singkat. Rara menatapnya terkejut. Itu mungkin kalimat paling lembut yang pernah keluar dari mulut Arga sejak mereka menikah. "Terima kasih," jawab Rara, hatinya bergetar. Mereka duduk berdampingan, menatap bintang. Tidak ada kata-kata, tapi kebersamaan itu terasa begitu damai. Rara melirik Arga, lalu tersenyum kecil. Mungkin ini awal cinta yang sesungguhnya. Namun,
Di balik semua kehangatan itu, Rara tahu satu hal, luka lama Arga belum benar-benar sembuh. Ia masih dihantui bayangan maya. Dan suatu saat nanti, luka itu akan kembali menguji mereka. Tapi untuk saat ini, ia memilih menikmati momen kecil yang berharga ini. Karena cinta memang tumbuh perlahan. Perubahan Arga memang perlahan tampak jelas. Senyumnya mulai muncul meski singkat, emosinya tidak lagi sekeras dulu, dan ia bahkan bisa duduk tenang bersama Rara tanpa perlu banyak kata. Namun, perubahan itu tidak membuat semua orang bahagia. Justru, semakin dekat Rara dan Arga, semakin besar pula penolakan dari orang-orang di sekeliling mereka. Nyonya Ratna adalah orang pertama yang tidak senang. Ia selalu merasa Rara hanyalah gadis desa yang tidak pantas berada di keluarga Wijaya. Suatu sore, saat Rara turun dari kamar setelah menemani Arga, Nyonya Ratna menghentikannya di tangga. "Kau pikir apa yang sedang kau lakukan?" "Hah?" Suaranya dingin. Rara menunduk sopan. "Saya hanya menemani suami saya, Bu." "Suami?" Nyonya Ratna mendengus. "Jangan sok bangga. Kau mungkin sudah berhasil membuat Arga sedikit lebih jinak, tapi jangan pernah mimpi bisa menggantikan Maya di hati kami, apalagi di hati Arga." Kata-kata itu menohok, tapi Rara menahan air matanya. "Saya tidak pernah ingin menggantikan siapapun, Bu. Saya hanya ingin ada di sisinya." Nyonya Ratna menatapnya sinis. "Kalau kau benar-benar peduli, seharusnya kau pergi. Arga tidak butuh bayangan baru. Ia butuh Maya." Rara terdiam. Ia tahu percuma berdebat. Ia hanya menunduk lalu melangkah pergi. Namun, dalam hatinya, luka itu begitu terasa. Bukan hanya dari mertua. Dari luar rumah pun mulai datang godaan. Suatu hari, perusahaan keluarga Wijaya mengadakan acara ulang tahun perusahaan. Arga awalnya tidak mau datang, tapi Rara berhasil membujuknya. "Tidak perlu lama, hanya sebentar. Kau bisa pulang kalau merasa tidak nyaman," bujuknya. Dengan enggan, Arga datang. Semua orang terkejut melihatnya hadir dengan Rara di sisinya. Bisik-bisik kembali terdengar. "Itu istrinya? Gadis desa itu?" Tidak mungkin Arga benar-benar jatuh cinta padanya. Mungkin dia hanya numpang kaya. Rara mencoba mengabaikan semua komentar itu. Ia fokus mendampingi suaminya. Namun, malam itu, seseorang mendekat, seorang wanita cantik bernama Selin, anak pengusaha besar sekaligus sahabat lama Arga. Ia mengenakan gaun merah mencolok, matanya menatap tajam ke arah Rara. "Arga," suaranya manja. "Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Arga menoleh sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. "Aku tidak ingin bicara." Selin tersenyum miring. Masih sama keras kepala seperti dulu rupanya. "Kau tahu? Aku masih ingat betapa bahagianya kau saat bersama Maya. Dan sekarang, kau bersama dia." Matanya melirik tajam ke arah Rara. Rara merasa darahnya mendidih, tapi ia tetap diam. Selin mendekat lagi. "Kau pantas mendapatkan seseorang yang setara denganmu, Arga. Bukan orang kampung." "Dek." Kata-kata itu menusuk hati Rara. Namun, sebelum ia sempat menanggapi, Arga tiba-tiba berdiri. "Cukup, Selin." Suaranya tegas, berbeda dari biasanya. Semua orang terdiam. Arga menatap Selin dengan tatapan dingin. "Kau boleh menghina aku, tapi jangan pernah menghina istriku." Rara terkejut,
Air matanya hampir jatuh. Itu pertama kalinya Arga membelanya di depan orang lain. Selin terdiam, wajahnya memerah. Arga, kau berubah. Arga menggenggam tangan Rara erat-erat. Ya, aku memang berubah. Dan itu karena dia. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Arga menarik Rara keluar dari aula. Mereka berjalan cepat menuju mobil, meninggalkan bisik-bisik para tamu. Di perjalanan pulang, Rara menunduk, air matanya mengalir. Arga, kenapa kau membelaku tadi? Arga menatap jalan di depannya. Hening lama, sebelum akhirnya ia berkata pelan, karena kau satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu. Hati Rara bergetar. Kata-kata itu lebih berharga daripada 1000 janji manis. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Selin kembali datang ke rumah besar. Kali ini, ia menemui Nyonya Ratna. Saya yakin, Bu, Arga hanya tersesat sementara. Dia tidak benar-benar mencintai gadis itu. Beri saya kesempatan, saya akan membuatnya kembali waras, kata Selin penuh percaya diri. Nyonya Ratna tampak ragu, tapi kata-kata Selin menusuk hatinya. Ia memang lebih suka melihat Arga bersama wanita dari kalangan elit. Baiklah, jawab Nyonya Ratna akhirnya. Lakukan apapun yang perlu kau lakukan. Asal jangan sampai nama keluarga Wijaya tercoreng. Selin tersenyum puas. Ia yakin bisa merebut Arga kembali, bahkan jika harus menjatuhkan Rara. Hari-hari Rara semakin berat. Ia bukan hanya harus menghadapi masa lalu Arga, tapi juga kebencian mertua dan intrik dari luar. Namun, ia tidak goyah. Malam itu, saat Arga kembali gelisah dan terbangun, Rara menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan pergi kemanapun, Arga, bisiknya. Arga menatapnya, lalu menariknya dalam pelukan. Jangan pernah tinggalkan aku, Rara. Aku tidak bisa kehilangan lagi. Rara mengangguk, air matanya jatuh di bahu suaminya. Aku janji. Aku akan tetap di sini. Dan di dalam hatinya, ia bersumpah, tidak ada ujian, tidak ada godaan yang akan membuatnya mundur. Karena kini, ia tahu, cinta itu sudah benar-benar tumbuh di antara mereka. Rara mulai percaya bahwa badai terburuk sudah berlalu. Arga yang dulu dingin kini sudah bisa tersenyum kecil, bahkan terkadang bercanda ringan dengannya. Malam-malam penuh amarah perlahan berganti dengan malam tenang di mana mereka duduk berdua, berbagi cerita sederhana. Namun, justru di saat itulah pengkhianatan datang menghantam. Suatu sore, Rara baru saja selesai menyiapkan teh hangat untuk Arga ketika telepon rumah berdering. Seorang pelayan mengangkatnya, lalu menyerahkan gagang telepon pada Rara. Nyonya, ini dari rumah sakit, ucapnya. Rara mengerutkan dahi. Rumah sakit? Ya. Mereka bilang ini penting. Rara segera menjawab. Halo. Selamat sore, Ibu Rara. Kami dari Rumah Sakit Wijaya. Kami ingin mengonfirmasi bahwa permintaan pemeriksaan kesehatan Tuan Arga sudah dijadwalkan besok pagi, seperti yang diminta Ibu Ratna dan Nona Selin. Rara terdiam, jantungnya berdetak kencang. Permintaan siapa? Menurut catatan kami, Ibu Ratna dan Nona Selin. Mereka bilang sudah mendapat persetujuan keluarga. Rara mengepalkan tangan. Baik, terima kasih. Telepon ditutup, tapi hatinya panas. Jadi benar, Selin dan mertuanya bersekongkol di belakangnya. Keesokan paginya,
Rara mendapati Arga sudah siap dengan jas rapi, ditemani sopir keluarga. "Kita mau kemana, Arga?" tanya Rara sambil menahan napas. Katanya, "Cek kesehatan." "Aku tidak mau, tapi ibu memaksa," jawab Arga datar. Rara langsung menyambar tangannya. "Tidak, Arga. Jangan pergi." Arga menatapnya bingung. "Kenapa?" Rara menelan ludah, mencoba tenang. "Karena ini bukan untuk kebaikanmu. Mereka hanya ingin mengambil keputusan tanpa kau tahu." Sebelum Rara sempat menjelaskan lebih jauh, Nyonya Ratna muncul bersama Selin. "Rara, jangan halangi kami," ucap Nyonya Ratna tegas. "Ini demi masa depan Arga. Kau tidak mengerti apa yang dia butuhkan. Justru saya yang paling tahu apa yang Arga butuhkan." Rara membalas dengan suara bergetar. Dia butuh ketenangan, bukan dipaksa-paksa menjalani sesuatu tanpa persetujuan. Selin mendengus sinis. "Kau pikir kau siapa? Hah? Istri sah atau hanya gadis desa yang dibeli dengan uang?" Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Matanya beralih dari Selin ke Rara, lalu kembali lagi. Raut wajahnya bingung, seperti anak kecil yang tidak tahu siapa yang harus dipercaya. "Arga," Rara menggenggam tangannya erat. "Lihat aku. Kau tidak sendiri. Aku di sini, selalu di sisimu." Namun, Nyonya Ratna segera menyambar lengan Arga. "Jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin memanfaatkanmu." Arga mulai gelisah, nafasnya memburu. "Cukup, cukup, jangan teriak." Rara panik. "Arga, lihat aku. Tenang, aku di sini." Tapi Selin tidak berhenti. Ia sengaja mendekat, menunduk menatap mata Arga. "Kau ingat aku, kan? Aku, Selin. Aku yang selalu ada di sampingmu saat Maya meninggal. Bukan dia." "Dek." Tatapan Arga membeku. Nama Maya membuat pikirannya bergejolak. Ia menepis tangan Rara dan mundur beberapa langkah. "Arga." Rara memanggilnya, namun Arga justru berlari keluar rumah, masuk ke mobil, dan menyuruh sopir segera jalan. Rara terdiam, tubuhnya lemas. Air matanya jatuh. "Arga." Hari itu, Arga dibawa Selin ke rumah sakit. Rara tidak bisa berbuat apa-apa, selain menangis di kamarnya. Di rumah sakit, Selin menggunakan kesempatan itu untuk terus mendekat. Ia berbicara lembut, menenangkan Arga, bahkan memeluknya ketika Arga gelisah. Semua itu membuat gosip beredar cepat bahwa Selin lebih cocok mendampingi Arga dibandingkan Rara. Nyonya Ratna pun semakin yakin bahwa pilihannya benar. "Lihat sendiri, kan? Arga jauh lebih tenang bersama Selin. Rara hanya membawa masalah," ucapnya kepada para kerabat yang ikut menjenguk. Kabar itu sampai ke telinga Rara. Sakit sekali rasanya, seolah semua pengorbanannya sia-sia. Namun ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Malam itu, Rara memberanikan diri menyusul ke rumah sakit. Ia membawa termos berisi sup hangat yang dimasaknya sendiri. Namun, ketika ia membuka pintu kamar rawat Arga, pemandangan di depannya membuatnya hampir menjatuhkan nampan. Selin sedang duduk di sisi ranjang, memegangi tangan Arga dengan penuh kelembutan. Sementara Nyonya Ratna berdiri di dekat jendela, tersenyum puas melihat kedekatan mereka. "Arga?" Suara Rara bergetar. Arga menoleh, raut wajahnya kosong. Ia tidak menyambut, hanya menatap sekilas lalu kembali menunduk. "Kenapa kau datang?" tanya Nyonya Ratna sinis.
Rara menahan air matanya. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Selin berdiri, lalu mendekat. Rara, sudahlah. Kau sudah cukup menyiksa dia. Biarkan aku yang menjaganya mulai sekarang. Rara menatapnya tajam. Kau salah. Aku tidak akan pergi. Aku istrinya, bukan kau. Namun, ucapan itu hanya membuat suasana semakin panas. Arga tiba-tiba menutup telinganya dan berteriak, "Diam! Jangan bertengkar lagi." Seketika, ruangan menjadi hening. Rara ingin mendekat, tapi Selin lebih cepat menenangkan Arga sambil mengusap punggungnya. Dan kali ini, Arga tidak menolak. Air mata Rara jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa kalah. Malam itu, Rara pulang dengan hati hancur. Ia berjalan sendiri di taman rumah sakit, menangis sejadi-jadinya. Apakah aku memang tidak pantas untuknya? Bisiknya. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia teringat janji yang pernah ia ucapkan pada Arga. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dan janji itu menjadi satu-satunya alasan ia tetap bertahan, meski hatinya nyaris hancur berkeping-keping. Sementara itu, Selin semakin berani. Ia mulai membawa Arga jalan-jalan, bahkan mengatur jadwalnya tanpa sepengetahuan Rara. Perlahan, ia menyingkirkan Rara dari kehidupan Arga. Dan di balik semua itu, ada satu rencana besar. Selin ingin menikahi Arga secara resmi, dengan restu Nyonya Ratna, meski Rara masih berstatus istri sah. Rara tidak tahu, badai yang lebih besar sedang menunggunya. Karena pengkhianatan itu bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Hari-hari terakhir terasa seperti mimpi buruk bagi Rara. Ia masih tidur di rumah besar keluarga Wijaya, tapi kamar Arga sudah lama kosong. Suaminya kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama Selin, bahkan terkadang menginap di apartemen milik wanita itu. Rara merasa terbuang. 1 tahun perjuangannya seakan-akan sirna dalam sekejap. Namun, meski hatinya remuk, ia tidak pernah pergi. Ia tetap menunggu. Aku berjanji untuk tidak meninggalkanmu, Arga. Meski kau tak lagi menoleh padaku, aku tetap di sini, bisiknya setiap malam sambil menatap ranjang kosong di sampingnya. Suatu sore, kabar mengejutkan datang. Seorang pengacara keluarga Wijaya datang ke rumah membawa map berisi dokumen. Ini apa? Rara bertanya dengan gugup. Sang pengacara menjawab, permohonan perceraian. Atas nama Nyonya Ratna dan Nona Selin. Mereka meminta agar Tuan Arga segera menceraikan Anda. Rara terdiam. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Tangan yang menggenggam map itu gemetar hebat. Tidak. Arga tidak mungkin setuju, ucapnya pelan, mencoba menolak kenyataan. Namun, sang pengacara hanya menunduk sopan. Sidang akan dijadwalkan minggu depan. Air mata Rara jatuh deras. Ia berlari ke kamarnya, memeluk bantal sambil menangis sejadi-jadinya. Ya Tuhan, apakah ini akhir dari segalanya? Hari-hari berikutnya, Rara merasa hidupnya hampa. Ia ingin bicara dengan Arga, tapi suaminya selalu menghindar. Setiap kali ia mencoba mendekat, selalu ada Selin yang menahan. Namun, di balik semua kepahitan itu, Arga diam-diam mengalami pergulatan batin yang hebat. Di apartemennya bersama Selin, Arga sering duduk termenung, menatap kosong. Hatinya kacau. Selin mencoba mendekat, mengusap bahunya. Arga, lupakan saja dia. Kau tahu dia hanya menikahimu karena uang, bukan? Namun, entah kenapa,
wajah Rara selalu muncul di benaknya. Wajah gadis yang menangis diam-diam di sudut kamar, yang tetap menggenggam tangannya meski ia berteriak, yang selalu ada di sisinya saat semua orang menjauh. Mungkinkah aku salah? Pikir Arga. Hari sidang tiba. Rara datang dengan mata sembab, mengenakan kebaya sederhana berwarna putih. Ia duduk di kursi penggugat dengan hati bergetar. Arga datang ditemani Selin dan ibunya. Ruangan penuh bisik-bisik. Semua mata tertuju pada pasangan yang akan berpisah itu. Hakim membuka persidangan dengan suara tegas. Apakah Tuan Arga Wijaya benar-benar ingin menceraikan istrinya, Rara? Semua orang menahan napas. Arga menunduk lama, lalu menoleh ke arah Rara. Saat itu, ia melihat air mata yang jatuh di pipi istrinya. Ia melihat kesedihan mendalam yang begitu tulus. Dan tiba-tiba, kenangan setahun terakhir berputar di kepalanya. Rara yang menenangkannya setiap malam. Rara yang membelanya di depan orang-orang yang merendahkannya. Rara yang tetap tinggal meski dihina, diusir, bahkan disakiti. Dek. Hatinya tersadar. Arga berdiri, membuat semua orang terkejut. Tidak, suaranya menggema di ruang sidang. Hakim mengernyit. Maksud Anda? Arga menatap lurus ke arah Rara, lalu berbalik menatap Hakim. Saya tidak akan menceraikan istri saya. Tidak sekarang, tidak selamanya. Semua orang terperangah. Selin berdiri, wajahnya merah padam. Arga, apa yang kau katakan? Kau janji. Cukup, Selin. Arga menatapnya tajam. Aku memang pernah goyah. Tapi sekarang aku sadar, satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku tanpa pamrih hanyalah Rara. Ia melangkah cepat ke arah Rara, lalu berlutut di depannya. Maafkan aku, Rara. Aku sudah buta. Aku sudah menyakitimu berkali-kali. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak bisa hidup tanpamu. Air mata Rara pecah. Seluruh ruang sidang hening, hanya isak tangisnya yang terdengar. Arga, bisiknya pelan. Arga menggenggam tangannya erat. Berilah aku kesempatan sekali lagi. Aku janji, aku akan belajar menjadi suami yang layak untukmu. Rara terisak, lalu mengangguk. Aku tidak pernah ingin pergi, Arga. Aku hanya ingin kau bahagia. Suasana ruang sidang berubah penuh haru. Beberapa orang bahkan ikut meneteskan air mata. Selin menatap dengan marah, lalu berlari keluar ruangan, meninggalkan semua orang. Nyonya Ratna hanya bisa terdiam, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia melihat keteguhan hati putranya yang selama ini dianggap lemah. Hari itu menjadi titik balik. Perceraian dibatalkan. Arga kembali pulang bersama Rara. Di perjalanan, ia menggenggam tangan istrinya tanpa melepaskan. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah sendiri lagi, Rara. Aku akan berdiri di sampingmu, melindungimu, sebagaimana seharusnya seorang suami. Rara tersenyum di balik air matanya. Dan aku akan tetap mencintaimu, apapun yang terjadi. Bulan-bulan berikutnya, perubahan besar terjadi. Arga mulai menjalani terapi serius, kali ini dengan dukungan penuh dari Rara. Perlahan, luka masa lalu tentang Maya mulai sembuh. Dan pada suatu pagi yang cerah, Arga membawa Rara ke tepi danau, tempat yang dulu sering ia datangi bersama Maya. Namun kini, suasananya berbeda. Ia menggenggam tangan Rara erat, menatap matanya penuh ketulusan. Rara, tempat ini dulu penuh kenangan lama. Tapi sekarang,
Aku ingin mengisinya dengan kenangan baru bersamamu. Aku mencintaimu. Rara meneteskan air mata bahagia. Aku juga mencintaimu, Arga. Mereka saling berpelukan, dan untuk pertama kalinya, Arga merasa damai. Tidak lagi ada bayangan masa lalu, tidak ada lagi rasa kehilangan yang memburu. Yang ada hanyalah masa depan baru bersama wanita yang benar-benar mencintainya. Dan begitulah, pernikahan yang dulu dimulai dengan uang 100 miliar akhirnya berubah menjadi cinta sejati. Rara, gadis desa sederhana, berhasil menaklukkan hati pria yang dulu dianggap gila oleh banyak orang. Dan Arga, yang dulu hidup dalam luka, akhirnya menemukan alasan baru untuk tersenyum lagi. Akhir yang tak pernah dibayangkan siapapun.